Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita bertemu kembali pada minggu yang kedua bulan Agustus ini tanggal 9. Topik pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pertanyaan. Apakah seorang Kristen dapat kesurupan? Kalau minggu lalu kita bertanya apakah seorang Kristen yang baik sudah pasti masuk surga, maka yang sekarang ini saya lebih kepada satu perkara yang bersifat spiritual. Apakah seorang Kristen yang baik sekalipun itu dapat kesurupan? Apa tanda atau bukti seorang kesurupan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang awam sering berpikir bahwa kesurupan itu adalah orang yang berperilaku aneh, di luar nalar, seperti badannya meliuk-liuk, menggelosor di lantai seperti ular, atau loncat-loncat seperti monyet, atau mengaum seperti harimau, atau muntah-mentah, ya, atau marah atau menangis tanpa sebab. Terus ciri yang lainnya adalah melakukan sesuatu yang di luar kewajaran seperti makan beling atau makan paku, ya, diperagakan dengan tarian kuda lumping atau menjadi kuat seperti reok ponorogo begitu ya. Atau ditusuk dengan benda tajam tapi tidak berdarah. Di prosesi beberapa agama ketika mereka melakukan pertunjukan itu ada kait, ada benda-benda tajam ditusuk ke pipi atau ke badannya, dan orang itu duduk di atas paku, ya, orang itu tidak sakit, tidak berdarah. Atau ada perdukunan orang-orang sakti, ya, seperti kayak di Kalimantan itu, di badan dipotong, leher dipotong begitu, terus kemudian dia bisa terbang tapi nggak mati. Ada orang yang memiliki kekuatan ekstra kuat, bahkan bisa memukul dari jarak jauh. Atau mungkin juga ada suara-suara yang bukan suara yang bersangkutan, atau bahasa yang diucapkan itu bukan bahasa yang dia mengerti. Saya pernah melayani satu orang Batak, tapi waktu dia kesurupan itu dia berbahasa Jawa. Atau tidak sadar melakukan sesuatu, hilang rasa malu, hilang rasa sungkan, depan orang banyak melakukan hal-hal yang memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan pelepasan atau eksorsisme itu bisa kita lihat ketika Tuhan memberi contoh ketika di Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34, atau Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Ketika Tuhan itu mengunjungi satu daerah yang disebut Gadara, ya, dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Nah, beberapa prinsip dari pelayanan Tuhan tentang eksorsisme di Matius 8 ayat 28 34 ini, prinsip-prinsipnya demikian. Pertama, roh jahat yang menyusup dalam diri seseorang, ya, itu bisa lebih dari satu, bahkan sangat banyak. Dalam kasus Gadara ini, yang masuk ke dalam diri seseorang itu mereka menyebutnya sebagai legion. Legion itu adalah satu kesatuan tentara Romawi, ya, setara dengan divisi, ya, kalau zaman sekarang ini, ya, terdiri dari bisa 500 orang prajurit. Terus yang kedua, orang yang dirasuki itu melakukan hal yang tidak wajar, seperti kekuatannya berlipat ganda dan tidak sadar selama melakukan sesuatu. Misalnya dia memukuli diri sendiri, dia nggak sadar. Terus yang ketiga, orang tersebut dibawa untuk merusak diri karena tujuan akhirnya adalah kematian dan merebut jiwa orang tersebut ke neraka. Keempat adalah roh tersebut diusir keluar, itu membutuhkan tubuh yang baru, maka diberikan kepada babi. Waktu mereka diusir itu, mereka meminta. Saya bacakan Matius 8 ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jadi mereka membutuhkan tubuh, badan yang lainnya, karena roh tidak memiliki tubuh. Nah, menarik perhatian ketika ayat 32, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Dan babi itu menjadi gila dan lari ke jurang. Menarik perhatian bahwa babi-babi itu menjadi gila dan lari ke jurang dan akhirnya mati. Ya, sepertinya dengan kejadian itu kita beranggapan bahwa ketika roh jahat itu masuk ke dalam makhluk,
ya entah itu manusia, entah itu binatang, maka orang-orang yang dimasuki roh jahat itu bisa berperilaku yang aneh dan menyakiti dirinya sendiri, menjadi gila, hilang kontrol. Tapi sebetulnya dari semua kelakuan yang terjadi, itu kita bisa belajar ada poin atau target roh jahat melakukan itu semuanya. Kalau kita lihat ujungnya dari kisah pasal yang ke-8 ini ya, Matius pasal 8 ini, ujung akhirnya itu adalah ketika para peternak babi itu melihat babinya musnah atau mati di jurang, mereka menjadi marah dan mengusir Tuhan, sehingga Tuhan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajar di daerah Gadara itu. Jadi tujuan dari apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah membuat orang terhindar dari pengajaran yang sehat. Eksorsisme menurut waktu dan cara penanganannya dalam case Gadara tadi berciri-ciri ya relatif cepat waktu pengusirannya. Roh-roh jahat tersebut mudah tunduk kepada Tuhan tanpa banyak melawan, dan Tuhan bisa mengambil alih otoritas tanpa persetujuan orang yang menjadi korban dirasuk tadi. Jadi tanpa orang itu perlu sadar dulu, Tuhan bisa mengusir pergi ke babi gitu ya. Tetapi di dalam Alkitab juga menunjukkan ada jenis penguasaan yang lain. Yang di sini saya mau memberikan satu gambaran yang lebih jelas, yaitu tidak bahwa roh jahat yang bekerja ini itu tidak bekerja di dalam alam fisik, tetapi di dalam pikiran atau intelektual seseorang. Yang kedua, menunjukkan bahwa yang menguasai memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi orang yang roh yang masuk, yang merasuk tadi itu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding dengan roh-roh yang tadi berperkara di Gadara tadi. Karena orang yang dirasuk tadi, yang dirasuk oleh jenis ini itu dapat seperti orang normal ya, berbicara seperti saya, mengajar seperti saya begini ya, dan dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, tidak mudah diusir dengan serta-merta karena harus melibatkan keputusan yang bersangkutan. Dalam hal ini kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, 18 ya, sebagai tanda-tanda orang percaya, itu tidak bisa dengan mudah mengambil alih kesadaran orang yang sedang diikat si jahat, tidak serta-merta bisa mengubah cara berpikir dan intelektual orang yang dirasuk tadi. Ya. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas ya, kehendak untuk kita mengambil keputusannya sendiri ya. Maka orang harus memutuskan perkaranya. Bukan Tuhan memaksa harus begini, harus begitu, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia seperti robot. Maka setiap orang harus memutuskan keputusannya sendiri. Nah, kekuatan setan yang bercokol di dalam pikiran dan perasaan seseorang menghasilkan ide-ide atau buah pikiran yang destruktif atau merusak, kemudian mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bahkan dalam kasus Yudas saat berada di dekat dengan Tuhan Yesus, waktu mereka melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib, itu ada satu jenis roh jahat yang bisa merasuki Yudas, padahal Yudas hanya berada di dalam jarak beberapa sentimeter dari Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Artinya dalam kejadian itu, sekalipun berada dekat dengan Tuhan, roh jahat itu bisa menyusup masuk dalam pribadi Yudas. Kata kerasukan yang dipakai oleh LAI itu adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Yunaninya eiselten, artinya memasuki atau enter into. Jadi roh jahat itu memasuki pribadi Yudas. Dan nama iblis yang berasal dari bahasa Yunani yang dipakai untuk ayat yang ini ya, Pak Yohanes pasal 13 ayat 27 itu menggunakan kata satanas atau satan, iblis ya. Berbeda dengan Matius 8 ayat 28. Kalau Matius 8 ayat 28 itu menggunakan kata daimonia, artinya roh jahat, setan-setan. Jadi satan dengan setan itu beda. Nah, daimonia ini adalah roh-roh jahat yang kelas di bawah, ya level di bawah. Dan Yudas itu dirasuki atau dimasuki oleh pribadi yang disebut Satan. Dan kita mengenal Satan atau Satanas ini adalah Lucifer.
ya, sang bintang timur. Dari Yohanes 13 ayat 27 kita mendapat gambaran setelah Yudas menyerahkan pikirannya dirasuk oleh Satan, ya, Tuhan berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Dulu saya berpikir begini, kenapa ya kok Yudas itu dirasuk sama setan? Tuhan tidak menolong kemudian mengusir seperti case di dalam Gadara tadi, ya, orang yang kerasukan di Gadara tadi, tapi malah Tuhan menyuruh apa yang kau mau perbuat, perbuatlah itu dengan segera. Arti semuanya itu adalah bahwa itu adalah sebuah final dari sikap penantian Tuhan selama 3,5 tahun menunggu Yudas supaya mau berubah dari tabiat dosanya, tetapi sampai pada saat itu Yudas mengabaikan kesempatan emasnya. Ia bersama dengan Mesias, ia bersama dengan firman Allah yang menjadi manusia, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk melayani yang maha tinggi. Dan Tuhan tidak akan memaksa Yudas menyadari kesalahannya. Maka Tuhan membiarkan Yudas melakukan apa yang diingini. Nah, pengalaman saya yang saya alami selama melayani beberapa saudara yang diikat pikirannya oleh Roh Jatuh, mereka menunjukkan beberapa ciri, ya. Satu, ada yang tidak mampu mengendalikan emosi seperti kebencian, amarah. Dua, mereka rata-rata itu sulit berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Saya menjelaskan sedetil, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, segampang-gampangnya bahasa yang saya berikan, ilustrasi yang saya sampaikan. Mereka sulit untuk menangkap atau sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan pengertiannya bisa bertolak belakang ketika saya tunjukin kebenaran, saya tunjukin ilustrasi, saya tunjukin contoh-contoh, bahkan dengan film atau apa itu mereka bisa nangkap sebaliknya dan bahkan berbalik menyerang. Ya. Ada pikiran lain yang masuk dan bertentangan dengan pikiran yang bersangkutan, jadi semacam ada kepribadian yang double. Maksudnya pikiran lain yang bukan sejatinya dari dirinya, ya, tapi ada sesuatu yang mengendalikan dia sehingga yang tampil itu bukan dirinya sendiri, seperti orang yang dikendalikan atau dihipnotis. Orang-orang yang sulit mengendalikan nafsu seperti nafsu seksual, kesenangan tertentu seperti kemabukan, perjudian, ada kalanya mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak bisa lepas. Kecenderungan melawan firman Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata begini, tapi mereka lawan. Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Mereka bisa punya alasan 1001 macam, ya, untuk mengatakan, ya itu kan zaman dulu, itu kan zaman perjanjian lama. Bahkan dia bisa merohanikan, kita ini kan adalah bait Allah gitu. Jadi saya nggak perlu harus beribadah bersama, nggak perlu komsel, nggak perlu ke gereja. Terus kebanyakan dari orang-orang tersebut yang pikirannya diracuni oleh roh jahat itu hidupnya semaunya sendiri, tidak suka pada hal-hal yang rohani. Roh-roh yang mengendalikan pikiran adalah roh yang tidak takut akan Tuhan, tidak takut dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, melihat bagaimana iblis itu masih bisa memasuki tahta pengadilan Allah dan masih bisa berdebat dengan Allah. Saya punya pengalaman unik dengan orang yang dirasuk pada level ini. Salah satu orang yang sama-sama dengan saya pada waktu itu, ketika kami sedang menyembah, ketika kami sedang berdoa syafaat di pagi hari, ya, tiba-tiba saudara ini bangkit berdiri, matanya tertutup, berjalan keliling ruangan doa yang tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas gitu, dan kami ada beberapa orang gitu, dan anehnya walaupun matanya tertutup, dia tuh nggak nginjek-nginjek kami gitu, dia bisa menghindari kami sambil dia berkata-kata. Terus kemudian awalnya dulu kami terkecoh, kita pikir bahwa itu adalah Roh Kudus, ternyata itu setelah kita tes dari roh jahat, akhirnya kita usir. Bahkan seorang pengkhotbah pun, ya, dapat kerasukan setan tengah melayani. Ada seorang teman saya bercerita, pada waktu orang ini habis melayani, hamba Tuhan ini mempunyai karunia yang luar biasa, punya kepekaan khusus. Terus kemudian dia diundang untuk melayani satu keluarga yang diganggu oleh roh jahat. Kemudian dia waktu masuk ke dalam rumah orang yang minta dilayani tadi, terus dia langsung menunjuk kepada plafon di sudut suatu ruangan dan berkata, dalam nama Yesus, tombak turun ke sini. Dan tiba-tiba ada tombak yang jatuh dari plafon itu, dobrak gitu. Langsung dia pungut tombak itu, dibawa keluar. Maksudnya mau dibakar. Tapi begitu dia melangkah keluar dari rumah itu beberapa meter, berapa langkah begitu, dia tiba-tiba jadi kerasukan, terus telanjang bulat di situ. Akhirnya dia yang awalnya melayani, akhirnya terpaksa teman-temannya lainnya, tim yang lainnya itu melayani dia melepas
melepaskan dia. Singkat cerita, dia jadi begitu, terus kemudian diserang. Kenapa? Karena waktu dia melangkah, dia merasa semua orang kan menonton dia, semua orang melihat dia. Ada satu kebanggaan, ada satu pride, rasa bangga begitu bahwa dia bisa mengalahkan setan. Dan akhirnya setan itu menyerang balik. Jadi mestinya kita ingin tahu mengapa bisa begitu, ya, bagaimana roh jahat jenis ini bisa merasuk ke seseorang. Ya, yang pasti itu ada celah, karena tidak mungkin ada sesuatu itu bisa masuk tanpa melalui pintu, harus ada celah. Kita akan baca Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang 12 ayat 43-45 ini, di situ ada satu pernyataan Tuhan di dalam ayat 44. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Berarti apa? Roh jahat itu selalu ingin kembali kepada manusia yang pernah dia kendalikan, pernah dia kuasai. Dan perhatikan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Inilah celah. Banyak orang Kristen kondisinya seperti ini. Kosong. Jiwanya kosong. Karena apa? Tidak diisi oleh firman Tuhan. Tidak diisi dengan kebenaran. Memang secara moral mungkin orang itu baik. Secara etika mungkin orang itu baik, terhormat, bersih, tidak punya kasus-kasus pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum moral maupun hukum pidana, itu orang itu baik, ya. Tetapi secara jiwaninya itu kosong karena tidak memiliki firman Tuhan, tidak memiliki kebenaran. Bersih, tersapu, rapih, teratur, itu menunjukkan kehidupannya tertib. Orang itu mungkin dia bersosialisasi dengan baik, punya jabatan yang baik, terhormat, dikagumi oleh orang, banyak orang gitu ya. Mungkin dia punya jabatan yang dihormati gitu. Itu menunjukkan kondisi yang teratur dalam hidupnya. Tetapi karena dia kosong, tidak ada proteksi kebenaran, tidak ada proteksi firman Tuhan, maka ayat 45, lalu roh jahat itu datang lagi dan mengajak 7 roh lainnya lebih jahat masuk ke dalamnya. Nah, pintu-pintu masuk yang membuat seseorang itu menjadi kosong itu ya, menjadi kosong tanpa pertahanan rohani, itu bisa beberapa hal. Misalnya ya, ide sesat yang dipelajari. Nah, contohnya ya falsafah komunisme, atau mempelajari filosofi atau agama-agama dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan. Itu ide-ide sesat. Seseorang yang memasukkan ide sesat seperti itu, pengajaran seperti itu, filsafat seperti itu dalam dirinya, itu sebetulnya membuka celah bagi roh jahat masuk melalui ajaran tadi, ya, melalui ide-ide tadi. Terus yang kedua, kebiasaan buruk yang dijalani sejak kecil atau sejak muda sehingga menjadi candu, ya. Misalnya orang yang terdidik manja karena orang tuanya mungkin kaya, karena orang tuanya punya fasilitas, banyak pembantu, sehingga orang itu menjadi manja sejak kecil, tidak biasa bekerja, jadi pemalas, hanya senang-senang berhura-hura. Ini kebiasaan yang buruk. Sehingga ketika besarnya itu menjadi kepribadiannya dia, menjadi karakternya dia. Nah, ini pintu masuk. Kemudian trauma, pengalaman buruk, misalnya pengalaman kemiskinan, pelecehan, ya, dibully. Jiwa seseorang pada taraf tertentu ketika mendapat tekanan yang berkepanjangan itu merusak. Saya bertemu dengan banyak anak muda, banyak orang tua yang jiwanya mengalami kerusakan karena kehidupan masa lalu yang buruk, yang menderita begitu. Nah, kalau orang itu tidak menyadari dirinya dan kemudian dia bangkit keluar dari kondisi seperti itu, maka trauma itu akan memberkas dalam dirinya, mengendalikan dirinya, dan menjadi pintu yang lebar bagi roh jahat. Juga emosi atau kemarahan sesaat yang tidak segera dipadamkan, terus kemudian menjadi dendam, atau menjadi kepahitan, atau menjadi satu kesombongan. Melayani beberapa orang yang karena kemarahan yang tidak diselesaikan, dan itu membuka roh jahat masuk dan mengendalikan pikirannya. Nah, khotbah ini akan berpusat pada bagaimana serangan Lucifer yang menyerang jalan pikiran, perasaan seseorang, dan keinginan seseorang,
lalu menyulut emosi dan nafsu seseorang dan menjadikan mereka tidak seperti gambaran Allah. Nah, kita perhatikan perbedaan cara kerja iblis dengan Tuhan. Ya, iblis bekerja itu tanpa disuruh, ia akan mencari kesempatan untuk memaksa seseorang melakukan kehendaknya. Ya, dia nggak perlu diundang, dia nggak perlu ditawarin, dia akan cari orang. Ya, seperti singa yang mengaum berjalan keliling yang mencari kesempatan untuk menelan seseorang. Terus tiap celah dosa itu kan hamarti, yaitu sebetulnya meleset dari tujuan Allah. Itu sama dengan pemberontakan pada kehendak Allah, adalah pintu masuk iblis pada pikiran seseorang. Bahkan iblis dapat memaksa seseorang pendosa melakukan perbuatan dosa tanpa kesadaran penuh. Artinya akal sehatnya itu diambil oleh si jahat. Jadi dia seperti zombie, ya, tidak punya kesadaran tapi dia melakukan hal yang najis. Metode kerjanya itu dimulai dengan iming-iming, dengan tawaran-tawaran, misalnya hidup glamor, hidup mewah, hidup senang-senang gitu, mabuk-mabukan. Terus kemudian juga penipuan, misalnya seperti kayak dalam case Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu penipuan. Maka tidak heran ada orang yang berubah menjadi monster tanpa dia sadari. Ada orang yang berlaku kejam, menyakiti orang lain, membunuh orang lain tanpa ada belas kasihan, termasuk dalam hal ini adalah politikus-politikus gila seperti Hitler ya dalam Perang Dunia Kedua, Mussolini, atau yang era tahun 80-an itu adalah Idi Amin, atau pemimpin-pemimpin agama atau sekte-sekte sesat ya yang melakukan misalnya bunuh diri ya dengan gas sarin di Jepang, atau di hutan Guyana itu minum racun sianida bareng-bareng bersama dengan 1.000 orang pengikutnya. Tidak heran kenapa ada suami-suami yang tega meninggalkan istri dan anaknya berselingkuh dan pergi dengan wanita lain, sementara anak dan istrinya itu menderita kelaparan atau kesulitan. Tidak heran ada orang yang mengajari untuk membunuh orang lain demi agama atau demi Tuhannya, dan orang itu dijanjikan pasti masuk surga. Walaupun secara akal budi, secara pikiran yang normal, yang sehat, ya nggak mungkin membunuh orang masa masuk surga, membunuh dengan ngawur gitu ya. Ada pembunuh psikopat, ada pemerkosa berantai. Walaupun mereka normal, kelihatan menjadi orang yang terhormat gitu, tapi mereka mempunyai sisi gelap, the dark side. Ada LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini orang-orang yang mengalami kelainan seksual. Ya, ada orang senang dengan sesama jenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ada orang yang biseksual itu berarti dia senang laki dan senang perempuan, bisa dua-duanya. Transgender itu dia berubah kelamin. Ada orang yang banci, laki-laki pengen jadi perempuan, pakai lipstik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini mungkin bagi dunia barat LGBT sudah bisa diterima sebagai itu bagian dari hak asasi manusia. Orang boleh legal untuk melakukan LGBT tadi, nikah dengan sesama jenis, ganti kelamin, itu sah-sah saja. Tetapi sebetulnya orang-orang tersebut itu adalah korban dari roh jahat mengubah pikiran orang sehingga mereka tidak berjalan dengan normal seperti seharusnya. Laki-laki harusnya senang sama perempuan, perempuan harusnya senang sama laki-laki, tapi mereka dirusak demikian. Seharusnya laki-laki bangga menjadi seorang laki-laki, tapi banyak laki-laki yang tidak bangga, terus kemudian dia operasi ganti kelamin mau jadi perempuan. Orang-orang barat pada saat ini itu meninggalkan norma-norma kesusilaan, meninggalkan gereja, beralih kepada kehidupan yang bebas, yang hura-hura, yang serono. Ini cara kerja iblis, merusak pikiran orang. Sedangkan Tuhan mempunyai cara bekerja yang berbeda. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti kehendaknya. Tuhan memberi kebebasan memilih. Cara kerja Tuhan pun adalah memberi kesadaran bagi si pendosa atau si pemberontak tadi, dan mendorong orang-orang tersebut untuk mengasihinya. Jadi didorong. Demikian juga Tuhan mendorong orang-orang yang ada di sekitar si pendosa tadi untuk mengasihi korban dari roh jahat tadi, berdoa dan melayani dengan. Sampai batas tertentu Tuhan memberi toleransi, dan baru setelah beberapa kesempatan diabaikan oleh orang yang melanggar tadi, kesempatan tadi diabaikan.
disampaikan, maka baru keputusan akhir dijatuhkan. Tujuan serangan pikiran iblis itu adalah membuat kita memberontak kepada kehendak Allah, atau setidaknya dibuat tidak mengerti rencana Allah. Mungkin ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan apa yang harus terjadi di wilayah ini, dengan berbagai khotbah, dengan berbagai tayangan-tayangan video untuk menggugah hati orang-orang tersebut untuk mengerti kehendak Allah. Tetapi iblis berusaha untuk merusaknya supaya orang-orang tersebut itu tidak mengerti apa yang direncanakan Allah di tempat tersebut. Makanya orang bisa kabur dari tanggung jawab melayani gitu. Ini otaknya dikacaukan. Sehingga kita dibawa untuk menggagalkan atau mengacaukan rencana Allah untuk wilayah tersebut atau untuk dirinya sendiri. Kemudian kehilangan kemuliaan Allah walaupun tetap masih melayani, walaupun tetap masih rohani, dan akhirnya binasa karena ditolak oleh Allah. Itu sebabnya iblis berusaha keras untuk membuat orang menjauhi dari kebenaran firman Tuhan dan persekutuan yang sehat. Saya acap kali melayani orang-orang yang dicengkeram iblis dalam dua bentuk perilaku ya. Pertama, orang tersebut sadar dengan apa yang dilakukannya ya, dan dia sadar ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Tetapi ia sulit keluar dari hal yang buruk tadi, sulit memahami firman Tuhan dan sulit berkonsentrasi pada khotbah-khotbah, dan pikirannya itu kacau, ngelantur. Terus jenis yang kedua itu, ini yang lebih parah nih ya. Ia tidak menyadari dirinya dalam masalah. Dan orang ini, celakanya ini pandai memakai topeng, berpura-pura dan munafik. Ya, dia bisa berpura-pura depan hamba Tuhan, itu baik, sangat rohani gitu ya, aktif di dalam pelayanan, tetapi dia memiliki kehidupan ganda, ya, memiliki pikiran yang tidak kudus, memiliki pikiran yang ngawur. Misalnya, dia sebetulnya tidak suka berdoa, tidak suka ikut menara doa, dan nggak suka bersekutu, ya, tidak suka ikut memuridkan, diajar firman Tuhan, tetapi ia tetap bisa hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah tersebut, tapi hatinya tidak peduli. Nah, kadang-kadang orang tersebut tuh jadi kamir, jadi ragi, mengkamiri orang-orang di sekitarnya, ngomong gosip, mempengaruhi, ya, dan melawan. Kita rasanya orang-orang yang jenis yang kedua tadi ya, yang dia dikendalikan oleh roh jahat tanpa sadar. Nah, dia berlaku seperti orang yang memakai topeng itu. Pertama yang pasti cita rasanya pasti berubah, tidak normal lagi menurut ukuran ilah. Mungkin dulu dia orang baik, mungkin dulu dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi ada sesuatu yang berubah. Contohnya ya, ini orang mulai tidak suka beribadah, tidak suka bersekutu, mulai menjauh pelan-pelan gitu, lama-lama ngilang. Dia mungkin mulai tidak tertarik lagi pada firman Tuhan atau hal-hal seputar kebenaran. Cita rasanya berubah, misalnya mulai senang dengan dunia gemerlap, mulai senang dengan hanya fashion, hanya jalan-jalan, hal yang mewah-mewah, mulai senang hanya untuk cari uang, kalau dengan orang-orang sembarangan. Orang itu juga mulai tidak tertarik kepada melayani orang lain atau memenangkan jiwa. Jadi orang yang dikendalikan roh jahat itu pasti dia nggak suka melayani orang lain, tidak suka memenangkan jiwa yang terhilang. Dia tidak peduli pada kesusahan orang lain. Bahkan sebaliknya dia suka merugikan orang lain, membuat kehidupan di sekitarnya itu menjadi pahit, pecah. Orang tersebut tuh pada dasarnya sebetulnya masih punya kepahitan dalam dirinya, tapi dia nggak sadar. Kemudian dia membangun pemberontakan dan mulai kurang ajar. Ada anak-anak yang kurang ajar dengan orang tua, ada anak-anak yang kurang ajar dengan gurunya, dengan orang-orang dewasa. Cita rasa yang berubah seperti pada barang-barang mewah, kecantikan fisik, menjuruskan orang tersebut jatuh di dalam kesombongan. Bagaimana caranya agar pikiran Anda tidak mudah diserang oleh setan? Benteng perlindungan Tuhan adalah yang paling aman buat kita pelindung. Itu sebabnya saya memberikan nasihat, pikirkanlah perkara-perkara yang sorgawi, yaitu pikiran Kristus. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikiran yang ilahi, pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Tuhan suruh kita untuk sampai kepada apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan itu sederhana. Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena ada pekerjaan Bapa yang belum selesai hari ini sampai dengan hari ini, yaitu apa? Memberitakan kabar baik kepada seluruh makhluk, memberitakan
kabar pengampunan dosa kepada seluruh makhluk, supaya setiap orang itu datang kepadanya dan mau diubahkan menjadi seperti Kristus. Ini pikiran harus dikembangkan dalam pikiran kita. Jangan hanya sekedar bagaimana membeli barang mewah, bagaimana mencari jodoh, bagaimana membuat diri sendiri senang-senang sendiri. Terus yang kedua, jadikan hidupmu itu adalah ibadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang ke-1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan saudara memberi tubuh ini sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, artinya secara 24 jam sehari, saudara menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah dan dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka kalau engkau menyadari seperti itu, engkau akan terus merindukan mengalami pertumbuhan, mengalami transformasi. Maka di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Ini sebuah pertumbuhan yang signifikan, yang pasti, yang konstan. Ya, dididik oleh Tuhan dengan kita memberi hidup kita dengan sukarela kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan menghajar kita dalam Ibrani 12 ayat 6, orang yang dikasihnya dihajar dan disesah, ya, itu dalam bahasa aslinya itu sebetulnya adalah dipukul berkali-kali, ya, dihajar itu dipukul berkali-kali sampai memiliki kesadaran. Kalau seorang anak ya berbuat kesalahan, nakal gitu ya, itu kalau dibiarin ya nanti akan makin menjadi gitu. Tapi ada waktunya dia harus dipukul, harus dikerasin sampai dia memiliki kesadaran kalau dia melakukan hal yang seperti ini dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sampai dia mempunyai kesadaran lagi adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau kita sudah sampai punya kesadaran seperti itu, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan berani melepaskan segala sesuatu dan memikul salib. Matius pasal 16 ayat 24, ya. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salib, ia tidak layak bagiku. Terus yang ketiga adalah ujilah dirimu tanpa memadamkan roh. Ujilah segala sesuatu, termasuk apa yang dalam pikiran kita, tapi jangan memadamkan roh. Saya setiap hari terus menguji pikiran saya. Dan saya tahu setiap saat iblis berusaha untuk menyusup dalam pikiran saya. Karena saya sadar bahwa pikiran saya adalah medan peperangan rohani yang saya harus pertahankan, saya harus rebut ya untuk kemuliaan Tuhan. Efesus 6 ayat 12 ya. Peperangan kita atau pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Maka pikiran ini harus kita kendalikan, harus kita jaga benar-benar ya. Misalnya pada waktu kita dikecewakan orang lain, pada waktu kita mengalami kesulitan, itu fokus, pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat itu karena kehilangan hartanya, karena disita bank, harta itu ludes hilang, dan dia kecewa sekali, pikirannya ngelantur. Pada satu taraf tertentu akhirnya dia seperti tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, dia mengambil tali gantungan dan menggantung diri. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Itu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4. Nah, bagaimana menolong orang yang melihat ada orang lain yang terikat dengan setan? Di dalam Yakobus pasal 5 19-20 Tuhan berkata, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu perkara yang membuat saya tidak bisa keluar dari sini. Ya, karena saya terus berpikir dan diperhadapkan oleh Tuhan jiwa-jiwa yang tidak beruntung, jiwa-jiwa yang diikat, yang dikendalikan, yang dicengkram sama roh jahat. Sebetulnya dengan 29 tahun ada di tempat ini, melayani di tempat ini, saudara, kadang-kadang saya sampai pada satu taraf kejenuhan ya.
Kenapa orang-orang ini kok banyak yang tidak mengalami perubahan? Kenapa orang-orang ini tetap seperti itu? Saya beberapa waktu yang lalu mengingatkan seseorang untuk segera bertobat, lepaskan ini, lepaskan itu, tapi nggak memperhatikan, bahkan menyepelekan. Kemudian dia datang kepada saya, dia pun mengalami banyak masalah, eh, mengalami banyak kesulitan, dan saya harus melayani dia dan melepaskan dia dari cengkeraman roh jahat begitu. Nah, saudara, kadang-kadang saya pada taraf kondisi yang seperti itu, mengalami kejenuhan, tetapi saya sadar bahwa ini bukan dari Tuhan. Ini adalah jebakan dari iblis. Ya, maka saya datang kepada Tuhan dan saya melawan kejenuhan tadi. Dan saya terus diingatkan akan jiwa-jiwa ini adalah tanggung jawab. Itu adalah salib yang harus saya pikul. Mungkin ada orang yang dengan mudah tinggalkan pelayanannya gitu ya, tinggalkan tanggung jawabnya begitu ya. Tapi saya nggak mampu. Kenapa? Melihat kalau orang-orang yang seperti ini dibiarkan dan mereka binasa, mereka pasti masuk neraka. Peran saudara dalam tubuh Kristus ini penting ya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, Tuhan itu meminta engkau jadi alatnya untuk menolong dan menyelamatkan orang lain yang terikat tadi, dengan berdoa, dengan memberi perhatian atau belas kasihan pada orang-orang yang terluka atau yang diserang, menerima kembali orang yang baru bertobat tadi atau yang baru pulih tadi. Setidaknya mau mulai datang kepada Tuhan itu saudara bisa merangkul ya, kecuali orang-orang tersebut sih mengeraskan hati atau tidak peduli ya, baru saudara kebaskan debu. Tapi kalau orang itu mulai merendahkan hati, melembutkan hati, maka adalah tanggung jawab kita untuk tidak tinggalkan orang tersebut, tapi saudara jangkau. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara harus berani mau dipakai oleh Tuhan untuk saling menyembuhkan, saling mendoakan, sehingga satu dengan yang lain menjadi alat pemulihan Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa iblis itu berhasil membangun cangkang atau selubung di dalam pikiran mereka. Selubung atau cangkang ini jika terlalu lama dibiarkan berada di dalam pikiran seseorang, maka ia akan membangun atau membentuk sebuah benteng yang sulit dirobohkan. Apalagi dengan berbagai pengalaman kepahitan, rasa tertolak, ataupun doktrin-doktrin atau filsafat atau ajaran yang begitu mempesona dan menyesatkan. Jika orang tersebut tidak keluar dari wilayah iblis tadi, itu akan membangun sebuah kista yang keras dan membuat orang itu akhirnya sulit untuk berubah, sulit untuk bebas dari pola berpikir yang seperti itu. Di dalam 2 Korintus pasal 3:14 dikatakan, tetapi pikiran mereka akan menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ketika orang terbiasa di dalam hal yang berasal dari si jahat dalam pikirannya, ada selubung yang menutupi pikirannya sehingga pewahyuan dari Roh Kudus, kebenaran dari Roh Kudus, baik yang disampaikan oleh melalui seseorang, misalnya dengan khotbah, atau seorang menasihati, atau dengan saudara membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani yang baik, begitu, itu nggak bisa masuk dan ada penolakan dalam pikiran orang tersebut. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 adalah akibat daripada 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ketika orang terus mengeraskan hatinya. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ada kubu, ada benteng yang kokoh, yang tidak tertembus di dalam pikiran orang yang sudah dirasuk sama iblis, walaupun secara fisik, secara jasmani itu masih kelihatan normal, orang kelihatannya masih baik-baik. Tetapi ada satu benteng, ada satu kubu
yang membuat orang itu benar-benar menolak kebenaran. Bisa jadi orang itu orang Kristen sekalipun, tetapi sudah ada satu benteng yang dibangun. Saya akan memberikan beberapa contoh praktis bagaimana setan menyerang pikiran seseorang dan membangun benteng ya. Satu persoalan tentang menghakimi hamba Tuhan dan pengajaran yang sejati. Dan ini saya katakan adalah sebuah bahaya yang besar jika kita terlibat dalam penentangan firman Tuhan atau otoritas yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Ingat peristiwa Miriam dan Harun yang mendapat kusta secara mendadak karena menentang Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-10. Miriam dan Harun merasa iri atau jealous terhadap posisi Musa yang menjadi pemimpin pada waktu itu, padahal secara kemampuan berbicara, berpidato itu Harun dan Miriam merasa mereka lebih senior dan mereka menentang, dan seketika itu juga Miriam langsung kena kusta. Juga di dalam Bilangan 16 ayat 31-33 kita membaca bagaimana Korah orang Lewi bersama dengan 250 orang lainnya, termasuk beberapa tokoh seperti Datan, Abiram, ambles di dalam tanah yang tiba-tiba terbelah dan mereka masuk di dalam lubang itu dan ada api Allah yang membakar mereka seketika. Karena Korah, Datan dan Abiram dan 250 orang itu menentang Musa dan mereka menganggap diri mereka tidak perlu dipimpin oleh Musa. Hal menghakimi hamba Tuhan ini bisa terjadi karena Anda tidak sepaham dengan seorang pendeta atau pimpinan gereja karena doktrin yang berseberangan, berlawanan dengan apa yang Anda yakini, atau Anda mungkin tidak setuju dengan cara pimpinan gereja atau pendeta tersebut mengatur organisasi pelayanan atau dalam pengaturan pengelolaan keuangan gereja, yayasan pelayanan, dan sebagainya. Bisa jadi Anda tidak suka dengan caranya berkhotbah atau menegur orang. Mungkin bahasanya terlalu kasar. Misalnya, saudara orang Jawa, berasal dari Jawa bagian selatan yang penuh dengan basa-basi, tata krama, ya. Terus kemudian di bawah kepemimpinan orang Sumatera yang biasanya ceplas-ceplos begitu ya. Biasanya kalau orang Jawa tidak bertobat ini bisa cepat tersinggungan, ya. Atau mungkin bisa jadi Anda tidak suka melihat satu sifat dari hamba Tuhan tersebut yang tidak pas, ya, karena perbedaan budaya, karena perbedaan latar belakang, atau perbedaan selera. Soal benar atau salah itu relatif. Bisa jadi Anda mengetahui skandal yang dilakukan oleh pendeta pada masa yang lalu, oleh keluarganya, istrinya, atau anak-anak mereka, atau perbuatan tercela dari aktivis pelayanan yang lainnya, dan itu membuat ganjalan dalam diri Anda, terus kemudian Anda memberontak. Bisa jadi Anda melihat kekurangan pada pemimpin rohani di tempat Anda, ya, dari tempat ini, karena pemimpin tersebut itu pengetahuan atau wawasan teologisnya itu terlalu sederhana, cara berkhotbahnya terlalu monoton misalnya, atau dianggap kurang cerdas atau kurang intelek, atau mungkin hamba Tuhan ini orangnya sederhana, dia nggak terlalu suka dengan kemewahan, tidak terlalu mentereng gitu ya, tidak punya kekayaan, atau mungkin hamba Tuhan ini memiliki karunia-karunia roh yang tidak terlalu menonjol, sedangkan Anda memiliki karunia yang hebat seperti karunia kesembuhan, karunia penglihatan. Hal seperti itu bisa mendorong Anda untuk menghakimi atau merendahkan seorang hamba Tuhan. Nasihat saya, tahanlah hatimu untuk buru-buru menghakimi dia. Tahan dulu kalau umpamanya engkau melihat kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. Tahan dulu, karena penghakiman bukan menjadi milik kita, tetapi milik Tuhan. Yang kedua, tahanlah hatimu untuk memandang rendah dia. Jangan pernah memandang rendah dia, walaupun dia memiliki masa lalu yang jelek, walaupun dia pernah mengalami kejatuhan. Yang ketiga, tahanlah hatimu untuk memberontak dan melawan dia. Kecenderungan kita selalu pengen melawan, seperti Adam dan Hawa ditaruh oleh iblis, hati yang untuk melawan firman Tuhan. Nah, kecenderungan manusia seperti itu tidak mudah untuk merendahkan diri atau di bawah sebuah otoritas. Saya mempunyai seorang pekerja yang pernah berkata bahwa ya saya sulit untuk tunduk kepada Pak Adi karena saya juga punya jabatan di pekerjaan saya. Jadi ya susah
sama-sama punya jabatan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak perlu memandang jabatan. Kita harus memiliki hati yang hanya memandang kepada Tuhan. Tahanlah mulutmu untuk menyebarkan berita yang memburukkan namanya atau keluarganya. Apakah berita itu benar ataupun hoax atau gosip? Tahan mulut, itu nasihat saya. Mengapa? Ingat teladan Daud ketika ia disakiti Saul. Ia punya kesempatan untuk membalas. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 11, firman Tuhan katakan, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, membalas dendam Saul. Karena Saul sudah mengejar-ngejar Daud dan membuat Daud mengalami kesusahan, kelaparan, kekurangan, ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Dan ini membebani hati Daud dan para pengikutnya. Tetapi Daud berkata kepada para pengikutnya, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya saat itu Saul sudah ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud tidak mau menjamah dia. Mungkin ketidaksukaan kita dengan hamba Tuhan hanyalah masalah selera dan perbedaan tata krama. Karena lain suku, ya, lain adat, lain cara berbicara, lain cara bahasa, ya, seperti ada perumpamaan berkata lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Masalah bisa juga timbul karena salah paham, ya, ketika sesuatu berita atau sesuatu informasi yang kita tidak pahami benar-benar, atau orang yang menyampaikan itu keliru, nah itu bisa salah paham. Persengketaan juga bisa timbul karena perbedaan doktrin, ya, misalnya doktrin yang satu berbicara tentang predestinasi, yang satu berbicara tentang doktrin Armenian, banyak sekali pertentangan. Maka jika masalahnya adalah karena perbedaan penafsiran atau doktrin, ya, atau salah paham karena mendengar sepotong khotbah. Ada banyak orang begini loh, ketika mendengar satu sepotong khotbah dari satu pernyataan saya, misalnya, ya, saya menyampaikan suatu firman Tuhan, kemudian dia hanya mendengar sepotong aja, terus kemudian dia nggak setuju, terus dia sebarkan. Ada orang-orang seperti itu, hanya dengar dari jauh, oh, Pak Hadi itu bicaranya, misalnya Pak Hadi itu tidak percaya kepada karunia roh, Pak Hadi tidak percaya pada mujizat-mujizat, misalnya seperti itu, ya. Padahal itu bukan suatu berita yang lengkap, akhirnya disebarkan. Itu keliru. Sebaiknya kita menahan diri untuk menghakimi, karena apa yang kita tahu, apa yang kita yakini belum tentu benar, ya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Ya, kita memiliki pengetahuan yang tidak selalu lengkap, tidak selalu sempurna. Bisa jadi apa yang kita yakini itu salah, dan kita terlanjur menghakimi seorang utusan Tuhan yang benar, kita terlanjur menghakimi suatu pengajaran, dan saudara, kalau saudara melakukan hal itu, saudara masuk di dalam kutuk. Ya, saya akan berikan contoh. Ada seorang pendeta yang beraliran tidak mempercayai karunia bahasa roh, ya, saat ia berjaya, ya, pada posisi puncaknya, gitu ya, ia menghina orang-orang yang beraliran Pantekosta yang berbahasa roh. Ia berkata, apa itu bahasa casticus, dan mengomentari jemaat yang menyanyi dengan bertepuk tangan, oh, mereka itu sedang ngeploki burung dara. Ya, masa kejayaannya pun seiring dengan waktu memudar, dan suatu saat dia kena penyakit stroke, ya, dan lumpuh, ya. Contoh yang lainnya, sewaktu gembala saya dahulu jatuh di dalam sebuah skandal perselingkuhan, seorang teman saya bertanya dengan saya, dan teman ini bukan dari gereja kami, lain gereja, dengan nada yang sepertinya merendahkan. Saya dengar Pak Anu itu jatuh dalam perzinahan, ya, gitu, dengan senyum yang seperti kayak ngeledek. Saya menjawab, kurang tahu. Saya juga karena tidak terlalu tahu, jadi saya bukan berbohong, tapi saya ngomong saya kurang tahu. Walau kabar itu santer dan memecahkan persekutuan di tempat kami pada waktu itu, tetapi saya menulis surat kepada gembala saya, ya, sekalipun berita itu benar, Pak, saya tetap mengasihi Bapak dan saya tetap membela Bapak. Ada orang-orang yang dulu merupakan anak emas dari pendeta kami itu disekolahkan, diberi jabatan, meninggalkan dia, tapi saya berkata, saya mau belajar setia apapun keadaan,
bapak rohani saya. Ya. Teman yang menyindir tersebut malah meninggal lebih dulu pada usia yang relatif masih muda. Sedangkan gembala saya yang disindirnya itu malah tetap segar bugar dan tetap berkhotbah kembali setelah dipulihkan sampai hari ini. Ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Yang ketiga, ada seorang murid yang dipakai Tuhan luar biasa, membawa banyak orang bertobat, ya karena dia dikarunia banyak karunia roh yang luar biasa, ya kesembuhan, penglihatan, nubuat dan sebagainya, ya. Dan itu suatu daya tarik yang hebat. Suatu saat memberi komentar tentang seorang pendeta lain dan mengatai pendeta tersebut sebagai pendeta yang sesat dengan nada yang tinggi, bahkan berani bersumpah. Saya mengingatkan, ya, saya mengingatkan kepada saudara ini, demi nyawamu rendahkan hatimu, jangan menghakimi. Namun ia mengabaikan nasihat saya dan sakit lalu meninggal. Sejujurnya saya sendiri sedih ya dengan kehilangan saudara itu, ya. Dan saya bertanya kepada Tuhan, bukankah dia masih produktif ya Tuhan, dan masih bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang lainnya. Lalu ada suatu suara yang bergema lirih di dalam hati, bunyinya begini, ya saya masih ingat benar, ya. Ia melangkah melampaui haknya dan ia membawa kakinya menuju yang tidak ku kehendaki. Saudara, dengan 3 contoh tadi sederhana bukan? Kita seringkali bisa bersalah bukan hanya dengan melakukan pelanggaran moral atau tindakan kriminal, tapi ketika kita memberi izin satu pikiran yang jahat, pikiran yang menghakimi, pikiran yang membenci orang. Ya, ingat, pengetahuan kita terbatas dan tanpa sadar sebetulnya kita seperti katak di dalam tempurung, ya. Kita menilai dengan takaran yang kita tahu, padahal takaran kita ini belum tentu benar, belum tentu sempurna. Kita tidak sadar bahwa di luar cangkang pikiran kita itu ada kebenaran yang sering kita abaikan. Ya. Itu semua adalah beberapa contoh betapa kita tidak tahu apa yang sesungguhnya yang benar, dan kita juga tidak tahu umur kita sampai kapan, ya. Maka belajarlah bersabar, tahan mulutmu seperti yang saya katakan, ya, seperti yang saya tadi katakan, tahan mulutmu, tahan diri dari menghakimi pengajaran atau pribadi seorang hamba Tuhan. Bisa jadi kita yang keliru, ya. Karena jika kita melampaui wewenang seperti Lucifer di dalam Yesaya pasal 14, Yeskiel pasal 28, kita menghakimi, kita menggosipkan, kita menjatuhkan seorang hamba Tuhan dalam ketidaktahuan atau ketidakpastian, itu kita membawa diri kita di dalam bahaya yang besar. Sampai hari ini saya tetap berdoa untuk beberapa hamba Tuhan. Ya, dulu saya waktu masih muda, masih Maurice Rulo itu masih muda, saya berdoa untuk beliau, ya. Saya berdoa walaupun kami tidak saling kenal, ya, bahkan tidak pernah salaman kami, ya. Bahkan ketika anaknya jatuh di dalam kasus narkoba, saya tetap berdoa untuk Maurice Rulo, ya. Saya berdoa untuk Benehin, saya berdoa untuk Larry Lee, James Baker, ya, waktu mereka jatuh di dalam skandal, ya. Saya pun berdoa untuk banyak pendeta Indonesia, walaupun saya tidak sepaham dengan teologi kemakmuran mereka dan gaya hidup yang flamboyan yang mereka terapkan dalam hidup mereka. Ya, tapi saya berdoa karena saya sadar saya ditugaskan untuk mengasihi tubuh Kristus, dan urusan penghakiman itu adalah hak Tuhan Yesus, seperti di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22, bahwa Bapa itu menyerahkan hak penghakiman kepada Tuhan Yesus. Dan penghakiman Tuhan itu pasti adil dan benar, seperti yang Tuhan katakan di Yohanes pasal 5 ayat 30 dan Yohanes pasal 8 ayat 16. Dia tidak pernah meleset dalam mengadili. Jadi kita nggak perlu harus mengadili seseorang. Ya, contoh yang kedua adalah konflik dengan keluarga atau sesama. Ya, bisa disebabkan karena rebutan warisan, karena salah paham dengan anggota keluarga, karena suatu perkataan yang nggak cocok begitu, terus tersinggung. Bisa jadi karena orang tua salah menerapkan kasih pada anak-anak sehingga timbul iri hati antara satu dengan yang lainnya. Ada seorang anak yang pernah saya nasihatin, ya jangan membiarkan cinta uang, mamon itu menguasaimu, ya, karena saya tahu dia iri hati dengan adiknya.
adiknya yang sekolah, sedangkan dia terlanjur menikah, tidak mau sekolah pada waktu itu, terus orang tuanya memberi banyak biaya untuk adiknya sampai bisa lulus begitu. Nah, si kakak ini menjadi iri. Ya, ada seorang preman baru-baru ini adalah bukti kuatnya kuasa roh jahat yang mengikat orang dengan cinta uang sehingga mampu mendorong orang tersebut melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Ya, otak pikirannya dibutakan dengan cinta uang tadi. Ya. Contoh yang ketiga adalah kesuaman. Ini hal yang paling umum dari penggenapan 2 Petrus pasal 2:22 tentang anjing yang kembali kepada muntahannya dan babi kembali kepada kubangannya. Ya. Dan kubangan atau muntahan tersebut adalah masalah kesuaman. Di dalam Wahyu pasal 3 kita menemukan satu jemaat yang yaitu jemaat Laodikia, jemaat yang makmur, jemaat yang kaya, jemaat yang mapan, ya, tetapi mereka ditegur habis oleh Tuhan karena mereka suam-suam kuku. Orang sulit sekali menjauhkan diri dari zona kenyamanan dunia, apalagi jika sudah disodorkan dengan kekayaan, uang, ya, uang yang banyak, teman yang membuat happy, ya, kehidupan glamor, ya. Dalam beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan saya terdahulu ada pemusik, ada singer, ada aktivis lainnya pernah dilayani pelepasan, ya, dengan manifestasi yang macam-macam, yang aneh-aneh. Tetapi karena salah bergaul, dipengaruhi oleh orang yang menyesatkan, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran tetapi berlagak mengerti kebenaran terus memberi nasihat yang keliru, teman-teman yang suka dengan kehidupan bebas tidak bertanggung jawab, juga karena kesibukan pekerjaan dan uang yang mulai melimpah, maka ada orang-orang tersebut yang cepat sekali kembali kepada pola hidup yang lama. Ini kesuaman. Ya. Otak orang tersebut dibawa oleh iblis tanpa sadar menjauh dari hadirat Tuhan. Terus yang ketiga, yang keempat, saya kasih contoh adalah tentang jatuh cinta dan nafsu birahi. Ada banyak anak muda, baik gadis maupun pemuda, ya, ketika jatuh cinta pada pandangan pertama itu seringkali bertindak ngawur, ya, terutama untuk gadis-gadis, ya, biasanya mereka itu ngawur, ya, ketika mereka jatuh cinta. Mereka bisa menyerahkan keperawanan atau keperjakaan tanpa berpikir panjang. Mereka bisa ngotot menikahi kekasihnya walaupun harus menjual imannya, meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak dari mereka tidak mau berdiskusi dengan orang tua mereka atau dengan gembalanya, lalu mengambil keputusan sendiri. Beberapa dari mereka yang saya tahu, ya, akhirnya menyesal dengan keputusan nekatnya itu. Ya, tapi waktu pas mereka lagi menggebu-gebu, serasa dunia menjadi milik mereka. Ada pria-pria dewasa maupun wanita dewasa yang sudah menikah seringkali tidak dapat menahan diri melakukan penyelewengan. Kita bisa lihat contoh dari kasus istri Potifar. Ya, kurang apa Bapak Potifar ini pejabat negara kerajaan Mesir, pasti kaya raya, pasti makmur, berwibawa. Tetapi istrinya, saya tidak tahu umur istri Potifar, apakah si Pak Potifar itu menikahi dengan wanita yang lebih muda sehingga masih punya gejolak-gejolak birahi seperti itu. Dan ketika dia melihat Yusuf yang ganteng yang masih muda itu, dia berpikiran gila. Kita juga perlu belajar dari Daud ketika dia berada di sotoh istananya, ya, di tingkat istananya, dan melihat ke sungai dan di situ melihat Batseba sedang mandi, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini itu pasti bukan hanya sekali dua kali dia ngintip orang mandi di situ. Kejadian istri Potifar, Daud jatuh seperti itu dimulai dari sebuah pikiran yang tidak kudus. Saya pernah melayani baik pria maupun wanita yang jatuh di situ, ya, jatuh di wilayah ini. Dan ketika saya tanya kenapa mereka bisa berbuat gila dengan pasangan yang sebetulnya tidak sepadan seperti itu, mereka rata-rata
mereka seperti kebu di pucuk hidungnya, ya. Seperti ada yang menggait, ya, seperti ada yang menggiring mereka masuk ke situ dengan satu birahi yang tidak terkendali. Nah, saudara, ini cara kerja iblis yang bisa mencengkram pikiran seseorang. Belum lagi kita melihat orang-orang yang memiliki ambisi politik, ambisi kekayaan, ambisi untuk berkuasa, ambisi untuk memiliki kekayaan yang besar, itu bisa menghalalkan segala cara, ya, termasuk menghabisi lawan politik, termasuk membuat orang lain bangkrut, ya. Itu semuanya akal-akal licik dan jahat, itu semuanya yang ada di dalam pikiran itu sebetulnya adalah dirancang oleh agama Kristen. Jika minggu lalu saya berkata bukan jaminan untuk masuk surga, maka kali ini saya akan katakan bahwa kekristenan kita juga tidak bisa menjamin pikiran kita ini tetap waras, tidak tercemar oleh pikiran si jahat yang menyusup, ya. Menjadi Kristen yang baik, aktif pelayanan, bahkan memenangkan banyak jiwa yang bertobat, itu bukan jaminan pikirannya tetap lurus, ya. Bukan jaminan pula apa yang dipikirkan itu sudah berkenan kepada Bapa. Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan Matius pasal 7 ayat 21-23, saya bacakan ayat 21, saya bacakan di Matius 7 ayat 21, ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah peringatan yang jelas. Jika pikiran kita tidak sampai kepada kehendak Bapa, pikiran kita tidak sampai kepada kekudusan yang diingini oleh Bapa, seperti 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, ya. Jika pikiran kita tidak memiliki rasa takut dan hormat kepada Bapa, 1 Petrus pasal 1 ayat 17, maka sesungguhnya kita ini gagal memenuhi syarat kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup, iblis itu menyediakan jebakan-jebakan dan rangsangan-rangsangan untuk membangkitkan monster lama dari dalam diri kita, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh Paulus, ya. Ya, apa yang kulakukan itu bukan yang ku kehendaki. Nah, pelayanan pelepasan atau eksorsisme itu bukan segalanya loh, saudara-saudara. Ada anak muda yang dulu saya layani pelepasan, ya, jungkir balik, muntah-muntah gitu. Tapi ketika dia dewasa, ya, pada waktu itu masih SMA, ketika dia dewasa, dia hidup kembali dengan cara hidup yang lama, hidup dengan kemabukan, hidup dengan pelacuran, perzinahan, begitu. Akhirnya terpicu dengan seorang anak yang lain agama, terus dia tinggalkan Tuhan Yesus, ya, dengan mudahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau seseorang tidak menjaga hidupnya di dalam kekudusan, maka iblis akan mudah sekali mencengkram pikirannya dan membelokkan seleranya. Karunia-karunia mujizat bahasa roh juga tidak menjamin kelanggengan pertumbuhan rohani dan menjamin pikirannya tetap bersih, lurus sesuai dengan kehendaki Tuhan. Apalagi kalau dasar teologianya itu sudah keliru, misalnya mengikut Tuhan Yesus itu pasti kaya raya, mengikut Tuhan Yesus itu pasti makmur. Akhirnya dibawa oleh iblis untuk mengejar mamon dalam hidupnya, walaupun itu dibungkus dengan teologi. Kalau teologi itu mengatakan mengikuti Yesus itu ada banyak mujizat, semuanya gampang, semuanya bisa diatur dengan iman, begitu, nanti kehidupannya akan ngaco. Karena apa? Akan dia hidup sembarangan, ya, makan sembarangan gitu, tidak menjaga lagi kesehatan. Kadang-kadang tidak membutuhkan waktu lama untuk orang itu dibawa kembali kepada hidup yang lama, jika orang tersebut tidak waspada dan tidak dewasa rohani. Maka selama ada kesempatan berubah, selama ada kesempatan belajar bertumbuh, mulailah dengan segera. Mulai saat ini juga jangan keraskan hatimu, ya, jangan pertahankan kesombongan yang akan mencelakakan Anda sendiri. Nah, kembali kepada
bagaimana menjaga pikiran kita tetap waras, seperti tadi yang saya katakan di depan. Pikirkan perkara yang di atas, di Kolose pasal 3 ayat 1-2. Pikirkan perkara-perkara di mana Yesus tinggal. Ya, saudara akan melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu sebagai aset Tuhan yang harus kita rawat, kita perjuangkan. Sehingga kita tahu bahwa hidup ini harus menghasilkan buah. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Apapun yang ada di depan mata kita, itu harus kita rawat untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ya. Ilmu kita pakai untuk menjadi alat Tuhan. Kita punya keinginan hidup untuk menjaga kesehatan, bekerja, karena kita ditugaskan untuk memelihara umat Tuhan. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya keahlian, kita nggak punya pekerjaan, nggak punya income, ya bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan? Bagaimana kita membiayai perjalanan-perjalanan kita untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tidak memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pelayanan ini, saya tidak mengambil persembahan untuk kepentingan saya, tapi persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan sepenuhnya di tempat ini. Bukan saya nggak butuh duit, bukan karena saya sombong, bukan karena saya sok yang tidak suka uang gitu ya. Tapi saya pertama itu mengajari supaya saya tidak cinta uang, ya tidak serakah. Terus yang kedua saya mengajari saudara bertanggung jawab dengan hidup ini, ya. Bukan hanya sekedar minta, bukan hanya sekedar nyadong tangannya, ya, tetapi saudara bertanggung jawab atas hidup ini dan semua untuk kepentingan Tuhan, ya. Terus yang kedua tadi juga katakan di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Selalu mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait milik Elohim Yahweh melalui pembelian dengan darah Yesus. Galatia pasal 2:20 mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku, karena kita udah dibeli dengan lunas. Sehingga kita akhirnya menyadari 1 Korintus 3:16 bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi kita nggak boleh sewenang-wenang. Kita nggak boleh membiarkan tubuh kita itu hanya buat melampiaskan nafsu, misalnya nafsu minum minuman keras, nafsu untuk mengkonsumsi narkoba sampai mabuk, sampai teler, nafsu untuk melihat film-film yang tidak suci, yang cabul, nafsu untuk berpikir yang jahat, untuk merencanakan kejahatan dan sebagainya, karena tahu bahwa semua yang ada dalam tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Nah, yang membuat pikiran saya tetap waras ya sampai hari ini itu karena saya terus memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya terus berpikir bagaimana mendorong saudara-saudara ini mengerti kehendak Tuhan. Itu saja yang saya pikirkan sampai hari ini. Saya investasikan banyak waktu, banyak uang itu hanya untuk berpikir bagaimana saudara bisa menjadi dewasa dan berkenan kepada Tuhan. Tahu membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Dan saya terus berpikir apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan. Saya belajar untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan dan dalam pelayanan ini karena saya mendidik diri saya menjadi pengabdi. Ya, zaman now ini jiwa mengabdi ini sudah sangat sedikit. Dulu saya mempunyai seorang pembantu ya, yang ngenger dengan keluarga bapak saya itu sejak saya umur 3 bulan, ya bahkan sampai bapak saya tua itu dia masih mengabdi. Kalau ada orang nanya, Bok, berapa gajimu? Itu dia bilang nggak tahu. Jadi selama dia kerja sama bapak saya, itu dia nggak tahu berapa gajinya. Karena dia memiliki jiwa mengabdi. Pokoknya saya mau ngenger sama keluarga bapak saya. Ya. Nah, jiwa seperti ini sekarang jarang sekali. Ya, jarang sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau mencari orang-orang yang memiliki jiwa pengabdi. Saya belajar dari kecil itu ya, berada di lingkungan gereja Katolik. Saya sering bermain dengan suster-suster pada waktu itu ya, yang mengajari saya, juga pastor, bruder. Saya punya
dulu punya idola, ada seorang pastor Belanda namanya Pastor Modestus, ada seorang suster Belanda namanya Suster Redemptora. Mungkin beliau sekarang sudah pada meninggal ya, karena dulu juga sudah tua begitu. Dan mereka orang-orang yang tulus, mereka hidup di dalam biara, di dalam paroki itu melayani Tuhan ya, tanpa uh, pikiran untuk mencari kekayaan, tanpa pikiran untuk mencari kesenangan. Ini yang saya lihat teladan yang bagus. Maka sampai hari ini saya mempunyai kerinduan bahwa rumah saya itu menjadi sanctuary, menjadi tempat untuk hanya untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, dan untuk menampung orang-orang yang membutuhkan. Sejak muda saya ditempa dengan berbagai ujian, dan saya belajar untuk setia, ya, setia kepada Tuhan. Saya belajar mengoreksi terus apa yang saya mengerti dan apa yang saya pikirkan, supaya saya tidak membuka peluang bagi pikiran setan. Ya, ya, nasihat saya sebagai penutup dari pertemuan ini, dari khotbah ini, satu, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, ujilah pikiranmu, jangan biarkan iblis menggoncang perasaan dan pikiranmu ataupun uh, keinginanmu untuk perkara apapun. Ya, untuk perkara apapun, karena itu tidak layak untuk diperjuangkan kalau itu hanya untuk urusan duniawi, tapi perjuangkan untuk perkara yang di atas ya. Semua perkara di dunia ini seharusnya tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan kepentingan surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.